Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda di edisi penghujung bulan Mei 2015? Wah, pastinya senang banget ya. Akhir pekan menghabiskan waktu bersama keluarga sebelum akhirnya besok kembali untuk melanjutkan aktivitas yang pastinya padat dan juga super sibuk karena besok adalah awal pekan. Nah, untuk kembali merefresh energi Anda dan juga untuk membuat Anda tetap sehat, bugar, serta fit untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, ada baiknya Anda tetap bersama kami 1 jam ke depan tentunya di Alternatif Sehat. Apalagi di Alternatif Sehat tentunya kami selalu mencoba untuk memberikan solusi yang juga yang tepat dan juga akurat terkait dengan permasalahan kesehatan Anda. Tidak hanya untuk menyembuhkan tapi juga untuk mengantisipasi datangnya penyakit. Nah, malam ini kita sudah kehadiran A. Gun, yakni terapis akupressure sehati, di mana Alternatif Sehat malam hari ini mengangkat tema terkait dengan sehat bersama rumah terapi akupressure sehati. Sehat itu indah. Selamat malam A. Gun. Selamat malam Mbak Una. Senang banget nih, akhir pekan, habis liburan mungkin ya, sudah Iya. jalan-jalan bersama keluarga. Malam ini saatnya kita berbagi atau sharing terkait dengan kesehatan yang sangat penting sekali. Betul sekali. Apalagi nih namanya akupressure sehati, sehat itu indah. Sehat itu indah. Ini kayaknya baru pertama kali kita dengar akupressure sehati ya. Ada banyak tentunya penyembuhan atau metode penyembuhan yang menggunakan akupressure, tapi kita ingin tahu yang ditawarkan dari akupressure sehati ini yang tentunya membuatnya berbeda dengan akupressure yang lain apa? Silakan A. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami jelaskan di sini, akupressure ini adalah sebuah terapi metode dari Cina ya ya. Ini menitik beratkan pada saraf pusat di bawah telapak kaki. Artinya dengan terapi ini saraf-saraf itu yang kita tekan itu kita aktifkan. Dan saraf-saraf di sana terdiri dari saraf yang ke berbagai organ tubuh di dalam tubuh kita. Salah satunya jantung, ginjal, paru, liver dan lain-lain. Nah, kalau dengan terapi ini cukup dengan ditekan aja tentunya akan mendapatkan nanti satu buah energi. Baik, ditekannya dipusatkan pada telapak kaki. Iya, dipusatkan di bawah telapak kaki, yaitu saraf pusat di bawah telapak kaki. Artinya dengan teknik penekanan ini, saraf-saraf di bawah pusat telapak kaki ini kita tekan dan akan mendapatkan satu buah energi yang nantinya akan bisa membantu proses penyembuhan kalaupun misalkan ada keluhan-keluhan di organ tersebut, seperti itu, Mbak Muna. Jadi untuk berbagai macam penyakit yang pastinya seiring zaman terus berkembang, banyak juga penyakit-penyakit yang bermunculan, penyakit yang bisa diatasi dengan akupressure sehati, dari yang ringan sampai yang berat. Mungkin penyakit apa A? Ya, kalau untuk terapi ini sebetulnya kita bisa mengatasi semua jenis penyakit, dari mulai yang berat sampai yang ringan, yang lama ataupun yang baru, dan yang akut maupun yang kronis. Baik. Ya, dengan cara terapi ini tentu tidak bisa hanya melakukan satu kali terapi aja. Betul. Paling tidak harus continue, rutin, dan sabar seperti itu. Adapun juga makanan-makanan yang harus kita jaga selagi menjalankan terapi ini. Baik. Artinya dari segi makanan ini juga sangat membantu sekali proses penyembuhan tersebut. Seperti itu. Jadi dengan terapi rutin, makanan yang dijaga itu akan banyak membantu untuk proses penyembuhannya ke sana nanti. Seperti itu, Mbak Muna. Baik, jadi satu sudah didapatkan. Terapi yang dilakukan harus punya komitmen dan juga tekad kuat dari si pasien yang ingin sembuh. Berkelanjutan, tidak hanya satu kali dan bim salabim langsung sembuh begitu ya. Kemudian pola makan juga harus dijaga. Ini bisa jadi pantangan. Kalau menurut pengalamannya nih, sebagai terapis sudah berapa tahun A, kalau boleh tahu? Kalau saya sebagai terapis mungkin sekitar 5-6 tahun lah. 5-6 tahun, pastinya banyak pengalaman, ketemu dengan pasien yang keras kepala, pasien yang mungkin punya tekad untuk sembuh. Kalau pasien yang biasanya diberikan arahan seperti contohnya tadi, makanan, banyak ya yang ngelanggar? Ya, sebetulnya banyak sekali ya, yang artinya pasien sudah kita kasih tahu pantangan makanannya, tapi mungkin di luar sepengetahuan kita, pasien itu sendiri malah melanggar makanan tersebut. Sehingga tidak ada rasa yang dirasakan dari hasil terapi ini tersebut. Jadi, kenapa penyakit itu terus muncul dan terus ada? Karena mungkin salah satunya pasien yang melakukan terapi ini tidak bisa mengontrol makanannya. Baik. Seperti itu. Jadi,
dengan terapi ini harus benar-benar rutin, disiplin dalam pola makanan, dan secara kontinu juga harus melakukan terapi ini secara berulang-ulang seperti itu. Jadi intinya kalau dengan pola makan pun harus dijaga, terus juga terapinya rutin, itu akan sangat membantu dan akan menjadikan proses terapi ini lebih bermanfaat seperti itu. Jadi terapinya berapa kali dilakukan? Apakah Jadi kalau, sama atau berbeda antara satu penyakit dengan iya, penyakit yang lain? jadi kita di sini melihat ke jenis penyakitnya. Kalau memang misalkan dirasa itu penyakitnya berat, ya mungkin tidak cukup hanya 1 atau 2 kali terapi aja. Betul. Maksimal terapi ini dilakukan 10 kali terapi, dan kita punya beberapa tahapan untuk menuju ke 10 kali terapi itu. Baik. Tahap pertama mungkin harus dilakukan secara berturut-turut 3 kali seperti itu. Dan kalau sudah melakukan terapi ini secara 3 kali, lalu nanti kita masuk tahapan kedua. Tentu dengan 3 kali terapi itu secara berturut-turut ada hasil yang akan dirasakan, ya. Besar kecilnya hasil yang dirasakan itu relatif. Jadi tergantung juga kondisi si pasiennya. Baik. Kalau memang misalkan dengan 3 kali terapi ini pasien merasakan tubuhnya segar, kita bisa masuk ke tahapan kedua. Baik. Yaitu bisa dilakukan terapinya seminggu 2 atau 3 kali dalam 1 minggu. Dan itu dilakukan selama 10 kali terapi. Dan kalau kita boleh bilang di sini 10 kali terapi itu sebetulnya bukan ukuran kita untuk satu buah ataupun penyakit itu sembuh, ya. Relatif lah, intinya kalau dengan terapi ini kita juga tidak bisa melakukan terapi ini tidak bisa dengan 10 kali terapi langsung sembuh, tidak. Tapi dengan kontinu, rutin, itu akan bisa dirasakan manfaatnya. Jadi untuk penyakit yang lama diderita dan juga jenis penyakitnya, berat atau ringan begitu, ya. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh si pasien seperti itu kan. Kecuali mungkin pasiennya yang penyakitnya ringan-ringan aja, 1 atau 2 kali terapi pun itu bisa dirasakan hasilnya seperti itu. Dan terapi kita juga sebetulnya tidak menggunakan obat, ya, hanya menggunakan sebetulnya dalam tubuh kita ini sudah banyak sekali kandungan-kandungan zat yang berfungsi sebagai obat. Ada 9 jenis kandungan obat yang ada dalam dalam diri kita, yang itu bermanfaat sekali bagi penyembuhan satu buah penyakit kalau memang misalkan ada keluhan di dalam tubuh kita. Contohnya satu mungkin obat antibiotik, ya, terus juga anti rasa sakit, stabil tensi, stabil gula darah, stabil hormon, obat tidur, terus misalkan anti rasa nyeri, ya, seperti itu, dan lain sebagainya. Ada 9 jenis misalkan yang ada dalam tubuh kita seperti itu. Dan itu dengan terapi ini kita coba aktifkan zat-zat tersebut, gitu. Jadi dengan diaktifkannya zat-zat obat tersebut bisa membantu proses penyembuhan penyakit tersebut. Dan untuk mengaktifkannya tentunya tidak sembarang orang bisa melakukan hal tersebut, ya, artinya begitu, di sini diperlukan keterampilan khusus dan pengalaman yang memang mungkin bidangnya seperti itu kan. Kalau cuma tusuk-tusuk aja mungkin semua orang bisa, ya, tapi dilihat dari ketepatannya dan manfaatnya. Artinya kalau memang misalkan salah tusuk, ya kita tidak mendapatkan apa-apa seperti itu, hanya mungkin yang didapat sakit aja. Kalau memang misalkan tepat pada pusat sasaran, itu akan ada reaksi yang mungkin nantinya didapat seperti itu. Kalau mungkin didapat, ya, seperti itu. Jadi kalau memang misalkan kita tekan, contohnya di bagian lambung, tentu kalau memang misalkan orang yang punya penyakit lambung atau misalkan punya penyakit MAH, dan itu akan terasa sekali gitu loh. Sakitnya memang sakit seperti itu. Karena dengan penekanan ini, kalau memang misalkan lambung itu bermasalah, ya, tentunya kalau dengan terapi ini juga pas ditekan saraf ke lambung itu akan terasa sakit seperti itu. Dan beda dengan kalau yang tidak ada keluhan seperti itu. Ya, jadi sangat bisa membantu lah kalau dengan terapi ini untuk segala jenis penyakit yang memang mungkin
ada dalam tubuh kita seperti Iya, itu. mengingat juga kalau akupresur sehati ini menawarkan metode penyembuhan tanpa menggunakan obat begitu ya. Iya, Jadi silahkan sekarang saatnya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, berbincang-bincang langsung dengan AA Agun dari akupresur sehati. Anda bisa langsung menghubungi 636313. Yang ditanyakan tentunya terkait dengan tema kita. Tadi sedikit sudah diberitahukan kalau akupresur ini asalnya dari Cina, sudah lama sekali metode penyembuhannya betul, ya. betul. Jadi untuk Anda yang ingin memilih metode penyembuhan ini sebagai solusi untuk mengatasi penyakit Anda tidak perlu ke Cina ya. Cukup ke Jalan Batu Bolong 45 Ya. Pagutan Permai. Jadi di situ tempat praktiknya. Praktiknya setiap hari jam berapa Setiap sampai jam hari berapa? praktik kita buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah ya, seperti itu. Baik, jadi dari jam 8 pagi sampai Sampai jam jam 6 sore, 8 malam. Sampai setiap hari dari Senin Setiap sampai hari dari Senin, setiap hari kita buka. Baik, dari hari Senin sampai Minggu setiap hari deh bukanya. Hari libur tetap buka atau Tetap buka, tutup? hari libur tetap buka. Walaupun kalender merah? Iya, Tetap buka ya, Tetap buka. siap siaga untuk melayani pasien Iya. tentunya. Tapi sekali lagi untuk Anda yang memilih metode penyembuhan akupresur sehati ini, tentunya tidak serta-merta langsung diserahkan kepada terapisnya. Wah, sudah melakukan terapi nih, berarti tunggu aja reaksinya tanpa memperhatikan makanan itu tadi yang Iya. tentunya ditekankan, begitu Betul, kan? betul. Kemudian komitmen untuk terus-menerus melakukan terapi, karena seperti yang dijabarkan tadi, terapi yang dilakukan adalah berkali-kali, bahkan paling lama mungkin sampai 20 kali ada, 10 kali terapi ada. Terapi itu pun kalau memang misalkan si pasien itu benar-benar artinya Memiliki penyakit Mem- yang berat, betul, kemudian betul. lama. Terus juga mungkin dengan kedisiplinan si pasien itu sendiri itu akan sangat membantu sekali. Seperti Halo. itu. Jadi kalau memang Baik, misalkan kayaknya nih ada yang telepon nih. Kita langsung terima. Selamat malam, Alternatif Sehat. Selamat malam Dengan siapa di mana? dengan Hendro Dengan Pak? di Swete Bu. Dengan Bapak siapa, Pak? Hendro di Swete Bu. Pak Hendro di Swete. Iya. Yang ingin ditanyakan, Pak, silakan, Pak. Nah saya tertarik dengan pengobatan akupunturnya ini Bu. Akupresur, Pak Hendro. Akupresur apa akupuntur ini? Aku salah paham Akupresur, ya. Pak. Nah ini untuk orang-orang yang gemuk itu bisa Bu ya. Mau Maksudnya? kurus paling tidak ya dalam sebulan turun 10 kilo gitu. Wah, ini untuk diet ya ceritanya nih Pak Hendro ya. Bagaimana Bapak? Mohon Pak, mohon penjelasan. Baik, itu saja yang ditanyakan Pak. ya, Saya rasa itu saja sementara Bu. Baik, terima kasih Terima sudah kasih. bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk keluarga di rumah tentunya. Pak Hendro Diswita sudah bergabung bersama kita. Satu pertanyaan yang menarik yang mungkin juga mewakili banyak orang. betul, betul. Akupresur bisa digunakan untuk mengurangi berat badan? Bisa? Iya, sebetulnya dengan terapi ini multifungsi ya. Mbak, Multifungsi. ini ya. Jadi kalau dengan terapi ini juga untuk menurunkan ataupun menaikkan berat badan bisa kita Bisa. usahakan ya. Artinya di sini juga perlu ada juga komitmen dari si pasiennya itu Oke. sendiri ya. Mungkin nanti kita akan ada penekanan di saraf-saraf yang mungkin berhubungan sama nafsu makannya Oke. di sana. Jadi mungkin dengan terapi ini ada nanti kita penekanan-penekanan ke arah sana sehingga mungkin nafsu makannya juga nanti akan berkurang secara perlahan dan itu tidak mengganggu ataupun tidak akan mengurangi ya sesuatu yang memang mungkin ada dalam tubuh kita. Artinya dengan terapi ini pun aman. Jadi kenapa dikatakan aman? Karena kalau misalkan kita kan diet ketat seperti Betul. itu ya, itu tentu ada hal-hal yang mungkin nantinya ada efek sampingnya seperti itu. Tapi dengan terapi ini tidak akan ada efek samping dan kita bisa mengurangi nafsu makan itu tanpa mengganggu lambung kita seperti itu. Jadi bisa diatasi ataupun dibantu dengan terapi ini dengan cara kita menekan titik-titik saraf Baik. nanti yang akan bisa mengurangi konsumsi makanan atau rasa ingin makan kita seperti itu. Jadi bisa ya dengan Iya. menggunakan akupresur ini menurunkan berat badan ataupun menaikkan. Menurunkan ataupun menaikkan berat badan sangat bisa sekali seperti itu. Cara terapinya berbeda atau sama dengan Sebetulnya penanganan cara penyakit terapinya yang lain? sama saja, Mbak ya. Jadi
mungkin nanti ada satu saraf yang kita fokuskan, Ya. itu fungsinya untuk mengurangi rasa lapar atau mengurangi nafsu makan Nafsu tersebut. makan. Jadi mungkin Bapak kalau memang misalkan mau mencoba, silahkan datang ke tempat praktek kami yang beralamat di Jalan Batu Bolong nomor 45, Pagutan Permai, Mataram Bapak ya. Setiap hari kita buka dari jam 8 sampai jam 6 sore. Insya Allah kalau memang misalkan Bapaknya mau datang ke tempat kami akan membantu Ya. untuk mengatasi problem yang Bapak alami sekarang ini. Seperti itu Bapak. Tapi untuk kasusnya seperti Pak Hendro ini sudah pernah ada kejadian nggak terkait dengan penurunan berat badan dan berhasil dengan akupresur? Ada ya, sebetulnya ada, tapi mungkin karena itu dia tadi kita balik lagi ke komitmen si pasiennya. Betul, Karena mungkin betul. kalau dengan terapi ini kok tiba-tiba ada pengurangan nafsu makan, tapi kan kalau makanan itu godaannya sangat tinggi sekali. Mbak Banyak Muna, ya. sekali, apalagi pada Betul. saat menjalani diet Iya. gitu ya. Apalagi saat kita menjalani diet, lihat makanan kita di tempat meja makan Betul. itu kan seolah-olah kita pengennya melahap semuanya Betul. gitu. Artinya disinilah diperlukan komitmen itu sendiri. Jadi kalau kita pengen mendapatkan sesuatu yang ideal dalam tubuh kita, tentunya juga kita harus berpikiran secara secara penuh lah seperti itu ya, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan itu bisa didapat seperti itu. Oke, jadi demikian Pak Hendro di Sweta, silahkan untuk berkunjung ya ke Jalan Batu Bolong nomor 45 Pagutan Permai, handphonenya 087 765 553 585. Silahkan Anda bisa catat nomornya, alamatnya juga, dan besok sudah bisa langsung berkunjung untuk membuktikan atau juga sekedar untuk mencari tahu apakah memang benar bisa untuk menurunkan berat badan berlebih ya, karena memang tidak dipungkiri ketika kita sudah mengalami overload atau juga obesitas itu bisa mempengaruhi kinerja kita sehari-hari, terutama untuk Anda yang sangat aktif sekali setiap harinya. Silakan yang ingin kembali bergabung, selamat malam Alternatif Sehat. Halo malam. Silakan, Anda sudah bergabung bersama kami. Dengan siapa di mana? Ibu Sri Lestari. Ibu Sri di mana Di Ibu? BTN Twitter. Di BTN Swete, Iya. tetangga mungkin sama Pak Hendro, Bu Sri ya? Halo. Ya, Ibu Sri pertanyaannya Iya. silakan. Oh, pertanyaannya nih. Saya umur Wah, sayang sekali Bu Sri di Sweta langsung terputus ya teleponnya. Bisa dicoba sekali lagi mungkin karena kebersamaan kita masih sangat panjang dengan Agun dari Akupresur Sehati yang tentunya akan sharing terkait dengan kesehatan yang ditawarkan kali ini adalah metode penyembuhan yang tidak menggunakan obat ya. Jadi saya pernah dengar nih kalau terkait dengan akupresur Agun, kalau ditekan untuk pertama kalinya di telapak kaki kita tuh rasanya sakitnya luar biasa. Nah, sakit yang dirasakan itu adalah tergantung dengan penyakit yang ada Iya. di dalam tubuh kita. Benar begitu. Jadi saking kalau banyak penyakitnya pada saat itu kan sakit sekali. Tapi kalau misalnya sedikit tidak begitu terasa sakit begitu. Benar nggak begitu? Jadi sebetulnya gini Mbak Muna ya, sebetulnya kalau masalah penekanan itu dan sakitnya itu relatif ya. Artinya kita melihat karakter si pasien juga. Artinya kan di sini si pasien ada yang tidak kuat dengan rasa sakit atau tidak tahan dengan rasa sakit, ada pula yang memang mungkin kalau kita tekan itu tidak ada respon gitu ya. Artinya tidak sakit lah seperti itu. Dan seperti tadi Mbak Muna bilang, memang kalau untuk pertama kali terapi ini tentu ada rasa sakit, namanya juga orang ditusuk ya pasti sakit. Tapi kalau memang misalkan tusukan itu pas mengena pada saraf ataupun organ yang memang mungkin bermasalah, itu memang akan terasa sakit seperti itu. Jadi kalau memang misalkan organ-organ kita bermasalah, setiap kali kita tusuk dan mengena pada titik saraf tersebut, itu akan sensasinya memang akan sakit seperti itu. Dan sakitnya pun tidak sesakit yang kita bayangkan sakit bagaimana gitu. Sampai tidak. berguling-guling begitu ya? Tidak, Tidak jadi, ya? jadi mungkin sakitnya juga hanya dirasakan pas pada saat kita tekan aja seperti itu. Jadi setelah kita angkat ataupun kita tidak tekan tidak akan terasa sakit, cuma sifatnya sementara aja. Baik. Jadi mungkin kalau ada ya memang orang kalau dengan terapi ini kadang-kadang tidak tahan, sekali datang aja sudah tidak mau datang lagi. Karena apa? Karena mungkin tidak tahan sakitnya itu
bukan masalah sakitnya, karena orang itu memang tidak tahan dengan sakit, seperti Baik. akhirnya orang kapok di sana kan. Mm-mm. Tapi memang dengan terapi ini kan juga artinya tidak selamanya penekanan itu kita tekan berlebihan, tidak. Di sini ada tahapan-tahapan ataupun metode-metode penekanan yang dilakukan itu kita lihat dari apa namanya kondisi fisik si pasien. Baik. Kita lihat dari kondisi fisik si pasien. Kalau memang misalkan kondisi pasien atau fisik si pasien kita lihat tidak terlalu kuat untuk diterapi ataupun tidak terlalu kuat untuk ditekan secara maksimal, nah kita kurangi seperti itu. Jadi bukan berarti sekali datang kita langsung hajar tekan, tidak. Tapi ada tahapan-tahapan penekanan yang kita lakukan karena memang itu prosedurnya seperti itu. Jadi kalau untuk tahapan pertama itu mungkin penekanannya tidak terlalu keras ya, artinya biasa-biasa aja. Jadi, Nanti kita lanjutkan Agun terkait dengan metode penyembuhan yang ada tahapan-tahapannya. Kembali kita terima untuk Anda yang ingin bergabung. Selamat malam Alternatif Sehat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ama Alpin Ama Alpin, di mana, Mak? di Kediri. Di Kediri, lumayan jauh juga. Oke, silakan pertanyaannya. Kebetulan kami terlambat mengikuti tadi baru stel. Kalau boleh kami nanya, kira-kira penyakit apa saja yang bisa disembuhkan? iya. Ya. Kemudian ini dari keluarga kami ada yang pertama matanya silinder, anak kami masih sekolah. Kelas berapa, Mak, kalau boleh tahu? Masih kelas 2 SMA, kemudian kelas 1 SMP. Oke. Itu matanya menurut dokter dia sudah kena silinder. Kira-kira bisa sembuh nggak dengan pengobatan alternatif ini? Baik. Kemudian ada juga dari keluarga kami yang kena ambeien. Kira-kira bisa sembuh nggak? Oke. Kami ingin dengar penjelasan. Baik. Saya kira itu dulu. Nanti insya Allah kami juga akan datang ke Bapak-Bapak. Oke. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ama wabarakatuh. Alpin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di Kediri, Lombok Barat. Malam hari ini mungkin menyaksikan kita bersama keluarga walaupun agak telat, nggak apa-apa ya. Karena yang pastinya sekarang akan dijawab pertanyaan yang pertama adalah penyakit apa saja yang bisa disembuhkan. Kemudian terkait dengan silinder yang dialami oleh keluarga dari Ama Alpin. Yang pertama kelas 2 SMA, kemudian yang kedua adalah yang kelas 1 SMP. Dan ini juga terkait dengan penyakit ambeien, Agun. Betul. Terima kasih kepada Malpin di mana tadi? Di Kediri. Di Kediri ya. Iya Bapak, artinya begini, semua jenis penyakit insya Allah bisa kita tangani Pak ya, dari mulai yang berat sampai yang ringan. Bicara mengenai tadi masalah keluhan anaknya Bapak, silinder kalau menurut dokter ya, ya silakan aja Bapak, Bapak bawa aja anaknya ke tempat terapi kami ya. Semua jenis penyakit bisa kita tangani dan bisa kita obati, asalkan tadi kita sempat bahas komitmen dari si pasien itu sendiri, karena dengan terapi ini tidak bisa mengatasi satu buah penyakit hanya dalam 1 atau 2 kali terapi saja. Betul. Minimal harus rutin dan di sana nanti kita akan ada pantangan-pantangan yang memang mungkin kita kasih tahu ke si bapaknya, seperti itu. Jadi kalau untuk penyakit Bapak, anaknya Bapak ini, insya Allah Bapak bisa kita tangani ya. Silakan aja Bapak datang ke tempat terapi kami yang alamatnya di Jalan Batu Bolong nomor 45 Pagutan Mataram, seperti itu. Kita buka dari jam 8 sampai jam 6 sore. Dan yang kedua tadi ambeien ya. Betul. Untuk ambeien sendiri sudah banyak ya pasien-pasien kita yang mengalami hal-hal seperti itu. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali pasien-pasien yang tertolong dengan terapi kita untuk penyakit ambeien ini. Artinya semua jenis penyakit atau semua jenis keluhan insya Allah bisa kita tangani Bapak seperti itu. Untuk mungkin keterangan lebih lanjut Bapak silakan aja konsultasikan kepada kami yang di alamat tertera di bawah tersebut Pak ya. Oke, insya Allah kami akan membantu sekuat tenaga kami untuk proses penyembuhannya Bapak, seperti itu. Betul, tapi sekali lagi itu tadi yang sangat dan paling ditekankan adalah kedisiplinan dan juga komitmen Jadi dari kedisiplinan pasien. itu sendiri yang harus ditanamkan dan komitmen itu sendiri yang harus dipertahankan ya untuk melakukan terapi ini. Jadi insya Allah lah kalau memang misalkan itu kita pegang,
kesembuhan pasti datang, seperti itu. Dan yang pastinya untuk lebih jelas lagi ya terkait dengan permasalahan yang Anda alami atau mungkin juga keluarga bahkan tetangga Anda bisa langsung datang ke Akupresur Sehati, alamatnya di Jalan Batu Bolong 45 Pagutan Permai. Dan kami masih menantikan telepon-telepon Anda di 636313 pastinya masih di Alternatif Sehat. Pastikan tetap bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Wah, rajin olahraga ya Pak. Sudah daftar BPJS Kesehatan belum? Saya kan masih sehatan juga. Sakit itu bisa datang setiap saat loh Pak. Pak. Suster, kalau sekarang saya daftar BPJS Kesehatan, apa bisa langsung dijamin pembiayaannya? Tidak bisa Pak. Perlu waktu 14 hari sebelum Bapak memanfaatkannya. Waktu untuk administrasi kepesertaan, verifikasi data kependudukan, dan menentukan pilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami masih menantikan telepon-telepon Anda di 6363313, tentunya untuk Anda yang ingin langsung berbincang-bincang dengan terapis kita. Kali ini dari Akupresur Sehati, ada Agun yang pastinya masih akan terus sharing terkait dengan kesehatan. Nah, kalau tadi disebutkan pada saat dilakukan terapi itu pastinya memperhatikan kondisi pasien. Sebenarnya siapa saja yang bisa melakukan metode penyembuhan akupresur ini? Apakah balita bisa, kemudian orang dewasa saja, atau ibu hamil, atau mungkin juga bahkan yang sudah lansia bisa menggunakan akupresur? Kalau dengan terapi ini sebetulnya dari berbagai usia ya bisa kita lakukan ataupun bisa melakukan terapi ini, dari mulai mungkin balita paling tidak di atas 1 tahun Di seperti atas itu. 1 tahun. Dan mungkin kalau untuk terapi bagi balita yang di atas 1 tahun itu kita tidak memfokuskan memakai alat ataupun memakai stik kayu seperti terapi-terapi yang dilakukan pada orang dewasa. Baik. Seperti itu. Tapi kita kombinasikan dengan jari-jari dan itu pun dilakukan tidak tidak terlalu kasar atau tidak terlalu keras. Jadi dengan kelembutan serta terapi yang memang mungkin bisa nyaman si bayi tersebut. Artinya dengan terapi ini bagi bayi tersendiri bisa dilakukan karena pada dasarnya bayi itu senang ya dengan terapi seperti ini, asalkan bisa ataupun asalkan dilakukan dengan cara yang benar. Seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang, dengan pijatan-pijatan ataupun tekanan-tekanan lembut dengan menggunakan cukup dengan jari aja seperti itu. Dan kalau memang misalkan untuk orang tua semua ya dari mulai usia dari mulai 23 ke atas ataupun sampai 80 tahun itu bisa dilakukan. Itu pun kita ngelihat faktor fisik si pasien itu sendiri. Dan terapi ini juga bisa dilakukan dari usia 1 tahun sampai lanjut lah seperti itu. Sampai ya. lanjut usia. Iya. Ibu hamil tadi bisa? Ibu hamil bisa. Ibu hamil terapi juga ini, asalkan bisa. terapinya asalkan. Nanti kita lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya. Silakan untuk yang sudah bergabung, sayang sekali terputus, kita nantikan kembali. Untuk ibu hamil bisa dengan akupresur? Ibu hamil ini bisa dengan akupresur, tapi mungkin kalau untuk ini dilihat dari berapa bulan kehamilannya. Artinya kalau memang misalkan di bawah 4 bulan itu mungkin dilakukan terapinya seperti kita melakukan terapi sama anak usia di atas 1 tahun. Seperti itu. Kalau memang misalkan dilakukan ibu hamilnya di atas 4 bulan itu bisa dilakukan dengan metode terapi yang seperti kita praktekkan ke semua pasien, asalkan memang terapinya tidak terlalu kencang seperti itu. Baik, jadi pada dasarnya semua orang bisa menggunakan metode penyembuhan akupresur ini. Betul, tapi memang untuk orang hamil ini pada titik-titik tekanan. Betul, untuk orang hamil ini memang diperlukan ataupun dibutuhkan terapis yang memang mungkin sudah berpengalaman seperti itu. Tidak bisa dilakukan hanya dengan terapis yang mungkin belum cukup pengalamannya, artinya seperti itu, karena berhubungan dengan si pasien tersebut. Seperti itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi yang pastinya di Akupresur Sehati berpengalaman semua ya terapisnya dengan ya. Terapis-terapis kita semuanya berpengalaman, jadi tidak perlu diragukan lagi karena mungkin mereka sudah cukup ataupun ahli di bidangnya. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Selamat malam, Alternatif Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu? Di BDN itu tadi. Bu, saya habis tadi. Siapa, Bu? Saya ini umur 38 tahun. Namanya siapa, Bu? Halo, Ibu. Menstruasi saya sudah nggak rutin gitu loh, Mbak. Kadang bulan ini, terus kadang enggak bulan besok gitu. Gimana? Ada solusinya nggak kira-kira? Baik. Jadi ini terkait dengan menstruasi yang tidak lancar, Ibu ya? Nggih, kadang kadang enggak gitu. Ini sudah 2 bulan nggak tapi saya USG ke dokter bilangnya juga nggak hamil. Nggak ada kista, alhamdulillah, nggak ada tumor gitu. Usianya tadi berapa, Bu? 38. 38. Oke, itu saja yang ditanyakan, Ibu. Nggih.
Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia ibu yang bergabung bersama kita 38, tapi sudah 2 bulan ini tidak menstruasi. Sudah periksa ke dokter katanya nggak hamil. Gimana nih, Iya. Pak? Jadi untuk kasus ibu ini mungkin tidak lancar ya, seperti itu menstruasinya. Ini banyak faktornya ibu ya, mungkin dari faktor pikiran juga, itu bisa mempengaruhi menstruasi kita, ataupun mungkin ibu usianya kan sekarang sudah menginjak 38 tahun Bu ya. Betul. Mungkin itu diambang sudah menopause seperti itu. Jadi mungkin apa namanya, kalau memang misalkan headnya tidak lancar, mungkin ada sesuatu yang memang mungkin bermasalah di organ dalam ibu, terutama organ kewanitaannya atau organ rahimnya seperti itu. Jadi boleh dilakukan pemeriksaan ataupun dilakukan terapi ibu, nanti kita akan tahu penyebabnya kalau memang misalkan ibu sudah datang ke tempat terapi kita. Betul. Artinya dengan terapi ini juga kan kita tidak cuma bisa mengatasi, juga kita bisa mendeteksi ada atau tidaknya keluhan dalam diri si pasien tersebut, termasuk juga mungkin keluhan si ibu yang barusan dikatakan, kenapa kok saya tidak menstruasi selama 2 bulan ini. Itu tadi saya bilang banyak faktornya, mungkin salah satunya dari faktor pikiran juga, atau mungkin faktor di usia menjelang menopause seperti itu. Kalau memang misalkan hasil diagnosa dokter tidak apa-apa, berarti memang ada keluhan di bagian organ dalam tersebut. Jadi itu bisa mendeteksi juga. Cara mendeteksinya sama dengan penyembuhannya? Betul, cara mendeteksinya adalah dengan penekanan titik saraf pusat tersebut. Jadi kalau memang misalkan ada yang dirasakan lain pada saat penekanan itu dan ada sedikit, kalau kita tekan titik saraf tersebut ada sedikit bergumpal seperti kristal-kristal seperti itu, artinya kayak pasir, itu artinya ada keluhan di sana. Seperti kalau memang misalkan kita tekan saraf yang ke rahimnya, kalau memang misalkan di sana ada sedikit terasa agak ganjil, itu artinya mungkin di sana ada keluhan. Gitu. Baik, jadi sekali lagi akupunktur saat ini tidak hanya untuk mengatasi permasalahan penyakit yang dialami, tapi juga bisa untuk mendeteksi, begitu. Betul, ya? Untuk mendeteksi. Dan yang paling penting lagi adalah untuk mengantisipasi atau menambah kekebalan tubuh kita terhadap penyakit ya. Apalagi akhir-akhir ini cuaca sering berubah-ubah, rentan sekali terkena penyakit, terutama untuk anak-anak begitu ya. Dan kalau tadi kita sudah berbicara terkait dengan apa sih penyakit yang bisa disembuhkan, kemudian yang paling penting adalah metode penyembuhannya seperti apa. Yang ingin kita ketahui berikutnya adalah apakah ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat kita akan melakukan terapi? Ya, sebetulnya kalau untuk terapi ini ada sesuatu yang memang mungkin tidak boleh ataupun sebelum dan sesudahnya ya. Kalau memang misalkan ada orang mengatakan bahwa sebelum terapi ini harus dalam keadaan perut kosong, itu memang ada seperti itu, memang harusnya seperti itu. Kalau dalam keadaan perut kosong kan artinya kita masih bisa tubuh ini masih bisa enak ya seperti itu. Nah dengan terapi ini kalau memang mungkin dalam keadaan perut kosong itu akan lebih terasa manfaatnya seperti itu. Beda kalau memang misalkan kita sebelum melakukan terapi perut dalam keadaan kenyang, itu memang hasilnya tidak akan terlalu maksimal. Artinya di sini bukan tidak ada perubahan, ada perubahan tapi mungkin tidak maksimal seperti itu. Sebaiknya memang terapi ini dilakukan dalam keadaan perut yang kosong, tapi tidak terlalu lapar juga. Artinya seperti itu. Dan mungkin kalau untuk terapi ini juga tidak boleh melakukan sesuatu. Dan dengan terapi ini, kalau memang misalkan kita ataupun si pasien ada yang mengkonsumsi obat, karena mungkin sedang dalam keadaan terapi obat, dan melakukan terapi kita, usahakan sebisa mungkin kalau memang misalkan mau menjalani ataupun melakukan terapi kita, tolong sebelum 5 jam sesudah dan sebelum terapi itu konsumsi obatnya jangan dulu. Di stop begitu. Boleh konsumsi obat sebelum terapi 5 jam dan boleh konsumsi obat setelah 5 jam habis terapi. Jadi itu yang perlu diperhatikan agar jangan sampai nantinya bertabrakan antara kimia dan terapi kita seperti itu. Karena pada intinya terapi kita ini ya untuk mencegah pasien supaya tidak ketergantungan dengan obat seperti itu. Dan kalau memang misalkan ada organ-organ dalam kita yang rusak terkena obat kimia, nah dengan terapi ini bisa memperbaiki ataupun mengatasi organ-organ yang rusak tersebut karena obat kimia seperti itu. Jadi
dengan terapi ini sendiri banyak sebetulnya manfaatnya Mbak ya. Jadi untuk menambah kekebalan tubuh juga ataupun imunitas kita. Seperti yang tadi Mbak bilang bahwa dengan cuaca seperti ini kadang-kadang kan kita selalu terkena yang namanya flu, demam. Artinya kan kalau misalkan kita sudah terkena seperti itu, daya tahan tubuh kita itu berkurang seperti itu. Nah, dengan terapi ini menambah sistem imunitas kita juga. Di situ kita nanti akan aktifkan semua kelenjar getah bening seperti itu. Kelenjar getah bening itu berfungsi sebagai selain untuk obat antibiotik juga sebagai obat untuk imunitas seperti itu, untuk mempertahankan daya tubuh kita seperti itu. Jadi kalau memang misalkan kita sudah mempunyai daya tahan tubuh yang maksimal, terus juga misalkan kita mempunyai daya tahan tubuh yang optimal, semua jenis penyakit baik yang berat ataupun yang ringan itu tidak akan mudah masuk karena sudah ada benteng dalam tubuh diri kita. Seperti itu. Jadi sangat besar sekali manfaatnya dengan terapi ini untuk kesehatan, terutama untuk menjaga kebugaran serta kesehatan kita seperti itu. Dan terapi ini juga tidak harus dilakukan ataupun tidak harus kita mempunyai keluhan ataupun mempunyai penyakit. Kalaupun kita tidak mempunyai keluhan atau penyakit, terapi ini juga bisa dilakukan. Artinya itu dia tadi untuk menambah ataupun menjaga kesehatan kita supaya lebih bisa maksimal atau bisa lebih optimal lagi seperti itu. Baik, tetap fit setiap hari begitu ya, walaupun jadi kan aktivitasnya padat. ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti itu. Jadi terapi ini bukan cuma untuk pengobatan, artinya terapi ini juga untuk lebih kepada menjaga kesehatan seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini disarankan begitu ya pada saat akan melakukan terapi perut dalam keadaan kosong tapi jangan terlalu lapar sekali. Kemudian 5 jam sebelum atau sesudah melakukan terapi itu tidak mengkonsumsi obat. Dalam artian ini bisa dikombin dengan pengobatan medis ya. Tidak ada masalah. Jadi artinya kita juga tidak anti medis, tidak anti obat. Boleh obat itu dikonsumsi asalkan dijaga jarak waktunya seperti itu. Karena walaupun gimana medis itu perlu ya, jadi kita tidak anti medis, tidak anti obat, kita bisa combine di sana dengan obat yang mungkin ada dari luar seperti itu. Tapi kita juga punya komitmen di sini kalau memang misalkan si pasien itu tidak mau mengkonsumsi obat ataupun sudah bosan mengkonsumsi obat, bisa dengan cara terapinya dirutinkan ataupun dengan cara terapinya harus lebih maksimal seperti itu. Jadi kalau memang misalkan ada pasien yang memang mungkin ketergantungan obat, itu perlahan-lahan ketergantungan itu bisa kita atasi seperti itu, agar jangan sampai nantinya berdampak pada kerusakan organ-organ dalam seperti misalkan ginjal, lever, jantung dan lain sebagainya seperti akibat dari pencemaran kimia yang terjadi pada organ-organ kita seperti itu. Jadi si pasien ini dikatakan sudah sembuh dari penyakitnya dilihat berdasarkan apanya nih, A? Ya artinya kalau memang misalkan pasien ini sudah mengalami sembuh ataupun merasakan badannya sudah mulai segar, itu pasien sendiri yang akan merasakan. Gitu. Jadi kita tidak bisa memvonis pasien ini wah sudah sembuh, tidak, tapi lebih kepada pasien yang merasakan gitu. Dalam jadi artian kalau misalnya masih merasakan keluhan bisa tetap melakukan terapi. Betul. Kemudian kalau sudah sembuh bisa dilepas begitu saja atau mungkin juga 1 kali sebulan tetap melakukan terapi untuk menjaga kebugaran tubuh seperti yang disebutkan tadi? Jadi kalau memang misalkan pasiennya sudah berobat ke kita, dia merasakan badannya sehat, enak, segar gitu ya, artinya kondisi tubuh dia memang sudah tidak ada keluhan lagi, bukan berarti terapi ini harus berhenti begitu saja. Artinya saya bilang tadi, kembali kita harus lebih menjaga daripada mengobati, kan seperti itu. Jadi artinya terapi ini lebih kepada harus dilakukan untuk kesehatan. Bisa dilakukan sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali itu untuk recovery, intinya seperti itu. Nah, dengan akupressure, kalau misalnya sudah sembuh, ada kemungkinan untuk kambuh lagi nggak penyakit yang dialami sebelumnya? Sebetulnya kalau untuk kambuh sih kemungkinan ada. Itu kan tergantung dari diri kita juga. Penyakit itu akan timbul apabila kita tidak mendisiplinkan diri. Karena penyakit ini timbul kan karena kelalaian kita dalam mengkonsumsi ataupun melakukan sesuatu yang berlebihan seperti itu. Kalau kita mengkonsumsi dan melakukan sesuatu secara berlebihan tentunya akan berdampak negatif pula pada tubuh kita. Jadi intinya kita sebetulnya yang bisa menjaga dan mengontrol kesehatan kita
agar supaya tubuh kita itu jangan terserang penyakit seperti itu. Baik. Jadi kalau masalah penyakit tentu akan timbul kalau memang misalkan gaya hidup dan pola makan kita tidak dijaga seperti itu. Karena begini ya, penyakit itu timbul bukan karena makanan ataupun minuman ataupun gaya hidup yang kemarin sore kita lakukan. Ya, jadi contohnya misalkan tadi sore kita makan kacang panjang ataupun makan kangkung seperti itu. Terus besok paginya kita mengalami ataupun terkena asam urat. Tentunya kan kita pasti menyalahkan kangkung atau kacang panjang yang kemarin sore kita makan. Kan kebanyakan seperti itu kan. Jadi sebetulnya bukan itu intinya. Jadi bukan kangkungnya itu sendiri atau bukan kacang panjangnya. Penyakit terjadi karena ada akumulasi. Baik. Ya, akumulasi artinya ada penumpukan dari zat-zat makanan yang dari dulu sampai mungkin sekarang, sampai mungkin tadi sore kita makan kangkung itu menumpuk di tubuh kita. Nah, di saat daya tahan tubuh kita mengurang atau menurun, disitulah timbul penyakit itu dan menyerang tubuh kita. Seperti itu. Jadi intinya penyakit itu bukan karena datang atas dasar makanan yang kemarin sore, tapi ada akumulasi di sana. Akumulasi. Betul, seperti akumulasi itu. Dan juga mungkin intensitas yang tinggi begitu ya. Betul, artinya di sini kan terlalu berlebihan seperti Betul. itu. Karena begini, kalau memang misalkan tentu makanan ataupun minuman yang kita makan, terus masakan yang kita masak belum tentu juga itu 100% bersih. Seperti itu. Itu pasti ada jamur atau virus yang walaupun memang kadarnya tidak terlalu berlebihan, tapi itu pasti ada masuk ke tubuh kita. Termasuk makanan yang setengah matang? Iya, mungkin kalau memang diolahnya secara setengah matang, pasti ada seperti itu. Pasti ada bakteri, walaupun itu memang kadarnya tidak terlalu berbahaya, tapi kalau terus-terusan menumpuk dalam tubuh kita, itu suatu saat akan seperti api dalam sekam, seperti itu kan. Contohnya begini, Mbak Muna, kalau memang misalkan kan darah itu hangat ya, darah dalam tubuh kita. Sementara mungkin polusi udara, pencemaran makanan, lingkungan yang tidak sehat bisa masuk ke tubuh kita. Dan kuman itu bersarang di darah kita. Kenapa kuman itu tidak langsung bergerak menyerang kita? Kenapa tidak seperti itu? Karena mungkin daya tahan tubuh kita di sana masih bagus. Di saat umur 25 tahun sampai 30 tahun, ya, itu mungkin daya tahan tubuh kita masih bagus. Tapi menjelang 40 tahun, daya tahan tubuh kita kan sudah mulai berkurang. Baik. Ya. Jadi disitulah kuman itu mulai menyerang ke tubuh kita. Di saat daya tahan tubuh kita berkurang dan kita lengah. Lengah dalam arti kita tidak lagi bisa menjaga pola makan dan gaya hidup. Artinya kan kita di situ lengah. Nah, disitulah kesempatan kuman yang tadinya mungkin diam di darah kita, ya, karena darah itu hangat, sehingga kuman itu beranak pinak di dalam tubuh kita. Nah, disitulah di saat daya tahan tubuh kita berkurang, disitulah menyerang tubuh kita. Artinya menjadi sebuah penyakit. Entah itu penyakit ini, penyakit itu, seperti itu. Dan kalau memang misalkan kita sudah di usia 40 tahun ke atas, seyogianya kita harus bisa lebih menjaga pola makan dan gaya hidup kita. Artinya kalau sudah pola makan kita dijaga, gaya hidup kita mungkin agak sedikit diperhatikan, itu insya Allah tidak akan terkena yang namanya penyakit ini dan penyakit itu. Artinya di sini kita yang lebih bisa mengontrol semuanya. Betul, karena yang lebih mengetahui kondisi diri kita sendiri sebenarnya adalah diri kita, iya, begitu ya. Perubahan yang itu dialami setiap hari pasti juga kita yang merasakan, kita yang harus mengetahui. Untuk itu mulai dari sekarang mungkin kita bisa lebih cerdas, kemudian lebih peduli juga terhadap kesehatan. Kalau tadi disebutkan ternyata penyakit itu timbul bukan karena kangkung ataupun kacang panjang yang tidak berdosa begitu ya, tapi karena akumulasi dan juga intensitas konsumsi makanan mungkin yang sangat tinggi. Dan mungkin di bulan Juni insya Allah kita akan sama-sama masuk bulan Ramadan, tentunya untuk kita yang beragama Muslim ini bisa menjadi sesuatu untuk mengontrol begitu ya, mengontrol makanan, kemudian membatasi. Kaitannya dengan puasa, akupressure sehati tetap buka prakteknya pada saat puasa? Iya, terapi kita, klinik kita tetap pada bulan Ramadan kita tetap buka. Ya, jadi kalau memang misalkan ada yang mau datang ke tempat terapi kita, silakan datang, kita tetap buka. Tapi mungkin jam bukanya kita akan lebih awal tutupnya, seperti itu. Jadi kalau dengan datangnya bulan Ramadan ini, apalagi kalau memang misalkan ada yang punya keluhan, nah kita gunakanlah momen Ramadan ini sebagai buat penyembuhan diri kita juga, ya.
entah itu dari dari segi kita berpuasa atau kita misalkan melakukan terapi, itu akan sangat besar sekali manfaatnya ya. Karena dalam keadaan perut kosong yang tadi saya bilang itu akan lebih bagus terapi dan akan lebih bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal begitu ya, dan tentunya ini juga bisa membuat kesembuhannya lebih awal datangnya. Ya mungkin membutuhkan 12 kali terapi, tapi hanya dengan 8 kali terapi mungkin sudah sembuh begitu ya. Iya. Sebetulnya kalau untuk terapi tadi saya bilang ya 10-12 itu bukan ukuran untuk orang bisa sembuh. Artinya kurang dari itu pun kalau memang misalkan kondisi fisiknya sudah mulai bagus, dia akan cepat pulih. Dan kalau memang misalkan lebih dari itu pun, kalau memang misalkan kondisinya nggak bagus, itu akan belum bisa merasakan. Artinya bukan belum bisa merasakan secara total ya. Ada yang dirasakan tapi belum maksimal seperti itu. Jadi kalau untuk penyembuhan ini harus berapa kali itu relatif lah, tergantung dari kondisi fisik seseorang sebetulnya. Dan tergantung juga dari kedisiplinan si pasien ya untuk melakukan terapi ini secara berkelanjutan, kontinu atau terus menerus, dan juga menjaga pola makan, kemudian gaya hidupnya sudah mulai diperhatikan sekarang ya. Dan kalau tadi disebutkan banyak pasien yang kapok pada saat pertama kali melakukan terapi karena sakitnya yang luar biasa sampai akhirnya nggak mau lagi deh. Sebenarnya pengetahuan masyarakat terkait dengan akupresur ini sudah sampai atau banyak masyarakat yang mungkin masih abu-abu tentang akupresur begitu? Belum banyak yang tahu. Pada prinsipnya yang tahu mungkin possibility-nya sekian persen banyak yang tahu ya, tapi mungkin yang abu-abu juga masih ada karena mungkin belum mendapat informasi yang lengkap ataupun informasi yang jelas terhadap ataupun pengobatan kita seperti ini. Dan disinilah gunanya kita mengadakan interaktif seperti ini agar supaya pasien itu bisa mengetahui apa sih sebetulnya akupresur. Dan tujuan kita dengan acara ini ingin memperkenalkan sebuah terapi alternatif yang memang mungkin sangat bagus ya kalau memang dilakukan secara kontinu dan sangat besar manfaatnya seperti itu, agar supaya kesehatan yang kita dambakan selama ini bisa kita dapatkan dengan cara yang murah, dengan cara yang aman, tidak ada efek samping seperti itu. Kalau memang misalkan berbicara masalah kapok, itu tadi saya bilang tergantung kondisi seseorang. Ada yang memang kapok karena tidak tahan sakit, ada yang memang kapok karena mungkin dia ada faktor sesuatu yang memang mungkin dia tidak bisa lagi kembali ke sana ataupun kembali terapi seperti itu. Banyak faktor orang yang bisa mengalami seperti itu. Kalau masalah kapok banyak juga yang kapok seperti itu. Kita harus akui banyak juga yang kapok seperti itu, tapi tidak sedikit juga yang sudah merasakan manfaat dari hasil terapi. Jadi yang memang dirasakan pada saat pertama kali melakukan terapi itu adalah sakit, sampai akhirnya bisa mengakibatkan orang kapok. Tapi selain rasa sakit itu ada reaksi lain lagi nggak yang dirasakan oleh si pasien? Iya, artinya kalau dengan terapi ini sakit sesaat yang dirasakan tentu, tapi dengan hasil dari sakit ini rasanya sangat luar biasa sekali ke tubuh kita. Seperti itu. Artinya kita sebetulnya hanya merasakan sakit yang sesaat, tapi kita tidak bisa merasakan manfaat yang kedepannya. Kebanyakan kan orang seperti itu, kapoknya ini kapok sakit, tidak mau deh, tapi orang tidak melihat kedepannya, bahwa di balik rasa sakit ini ada rasa yang lebih enak lagi, seperti itu. Rasa sehat yang sangat indah yang tentunya merupakan investasi ya. Terakhir mungkin Agun sebelum kita berpisah yang ingin disampaikan kepada pemirsa malam ini. Iya. Bagi pemirsa di rumah yang mempunyai keluhan ataupun mempunyai penyakit yang ada dalam tubuh kita, seyogianya kita bisa menjaga kesehatan, entah itu dari lingkungan, pola makan, dan gaya hidup seperti itu. Karena kesehatan itu adalah investasi masa depan kita, supaya kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, hidup sehat, ya, dan bisa mendapatkan apa yang kita impi-impikan selama ini, yaitu hidup sehat tanpa obat, seperti itu. Dan kalau memang misalkan ibu-ibu ataupun bapak-bapak di rumah serta pemirsa yang pengen datang ke tempat terapi kami, silakan datang ke alamat kami yang beralamat di Jalan Batu Bolong nomor 45, Pagutan Permai Mataram. Silakan datang, kita konsultasikan dan kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Insya Allah seperti itu. Baik, terima kasih sudah hadir malam ini Agun. Kita nantikan lagi bulan depan tentunya untuk sharing terkait dengan kesehatan yang memang tidak ada habis-habisnya kalau misalnya kita bicarakan.
Akupresur Sehati menawarkan solusi sehat tanpa menggunakan obat. Tapi sekali lagi, ini menuntut kedisiplinan dan juga komitmen dari si pasien. Karena yang pastinya akupresur Sehati ini insya Allah bisa menangani permasalahan terkait dengan penyakit yang Anda derita. Terkait itu penyakitnya, kemudian lama atau tidaknya, kronis atau akutnya, Betul. bisa ya. Dan untuk lebih jelasnya lagi, Anda bisa langsung berkunjung ke tempat praktiknya. Sekali lagi, alamatnya di Jalan Batu Bolong 45 Pagutan Permai. Untuk Anda yang sudah menyaksikan kebersamaan kita di Alternatif Sehat, terima kasih banyak. Semoga informasi yang kami berikan malam hari ini tentunya bermanfaat. Dan jangan lupa, terutama untuk Anda yang selalu menyaksikan acara Coffee Time, nikmatnya ngopi sambil berbagi informasi yang bisa Anda saksikan dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Besok ada siaran langsung dari Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, yakni terkait dengan sidang perdana Bupati Lombok Barat yang disangkakan melakukan pemerasan terhadap pengusaha pengembang pariwisata. Jadi untuk mengikutinya, pastikan Anda mengikuti acara Coffee Time besok pagi yang sekali lagi akan disiarkan langsung ya terkait dengan jalannya sidang yang diadakan di Bali besok. Dan sampai di sini kebersamaan kita di Alternatif Sehat untuk edisi malam hari ini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Saya Munawwarah Muzni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.